Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati Dr. Insinyur Syahril Sadik selaku dosen pengampu mata kuliah riset manajemen, dan ulun banggakan teman-teman seperjuangan angkatan 2023. Izinkan ulun mempresentasikan tentang riset manajemen bisnis digital yang beranggotakan ulun sendiri Ahmad Jamlun Fikri dan rekan saya Rahman Rizky dan Ahmad Ridho. Langsung saja, pengertian riset manajemen bisnis digital. Bisnis digital tentang cara bisnis yang menggunakan teknologi dan media digital sebagai usaha agar dapat meningkatkan daya saing pada organisasi melalui proses internal yang optimal dengan saluran online. Adapun riset manajemen bisnis digital adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penerapan teknologi digital dalam konteks bisnis. Selanjutnya adalah tujuan riset manajemen bisnis digital. Riset pasar dalam pemasaran digital membantu bisnis memahami pelanggan, preferensi, dan perilaku mereka di ruang daring. Dengan menganalisis data riset pasar, organisasi dapat mengidentifikasi peluang, menagarkan audiens yang tepat, dan membuat konten relevan yang menarik minat calon pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat riset manajemen bisnis digital. Yang pertama adalah memudahkan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengenali perubahan tren pemasaran. Ketiga, sebagai tool digital marketing. Keempat, menciptakan strategi branding untuk jangka panjang. Kelima adalah berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya adalah proses riset manajemen bisnis digital. Pertama adalah mengidentifikasi tujuan perusahaan dengan jelas, yaitu adalah menentukan tujuan perusahaan akan memandu proses riset manajemen selanjutnya dan memastikan perusahaan mengumpulkan data yang relevan. Kedua adalah memilih metode riset pemasaran digital yang tepat. Perusahaan dapat memilih untuk melakukan survei, wawancara, atau kelompok fokus tergantung pada tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah menganalisis dan menafsirkan data riset pemasaran digital, yaitu adalah hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan upaya pemasaran secara efektif guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat adalah memahami tujuan riset pemasaran digital, yaitu adalah menganalisis data dapat menjadi hal yang menakutkan, terutama saat berhadapan dengan kumpulan data yang benar, yang besar. Namun, memanfaatkan alat analisis data dapat memudahkan proses dan memberikan wawasan yang bagus bagi bisnis. Yang terakhir adalah menerapkan wawasan riset pemasaran digital ke dalam strategi perusahaan. Hasil riset harus secara langsung memenuhi strategi pemasaran digital serta diterapkan di perusahaan. Yang terakhir adalah tantangan riset manajemen bisnis digital. Yang pertama adalah keamanan siber, yaitu ancaman mencakup kebocoran data, serangan malware, ketidakamanan jaringan, phishing, dan keter, keter, kerentanan sistem. Kedua adalah privasi data. Ancaman terhadap privasi data mencakup risiko kebocoran informasi dan penyalahgunaan data. Yang ketiga adalah persaingan ketat. Dengan banyaknya persaingan di pasar online, bisnis harus berusaha menonjolkan diri dari yang lain dan menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir adalah kurangnya keterampilan digital. Dengan latar belakang perubahan digital, banyak orang yang mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup di bidang teknologi dan digital. Mungkin sekian dari ulun. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.